Pak, bisa dimulai atau tunggu nanti? Ya, silakan, silakan. Ayo, silakan aja. Baik, Pak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Perkenalkan, nama saya Bella Apriliani. Saya akan mempresentasikan tentang pentingnya psikologi industri. Yang pertama, psikologi industri. Organisasi perusahaan merupakan sistem yang terdiri dari entitas pelaksanaan kerja sebagai pelaksanaan kerja seperti sekumpulan karyawan, bagian manajemen, mesin-mesin, bahan baku, termaksud metode kerja dan peraturan yang ada. Semua entitas tersebut saling berinteraksi untuk mencapai produktivitas yang ditargetkan. Efektivitas dan efisiensi organisasi perusahaan akan tercapai apabila manajemen dapat memusatkan perhatian baik pada produksi maupun manusianya. Maka dari itu semakin berkembangnya organisasi di masa kini, maka semakin kompleks permasalahan-permasalahan tingkah laku manusia, terutama di tempat kerja. Maka diterapkannya psikologi industri yang merupakan perkembangan psikologi khusus di mana akan menerapkannya prinsip-prinsip keilmuan psikologi di tempat kerja dan mengevaluasi tingkah laku manusia di dalam organisasi. Kemudian ada pengertian psikologi ya, menurut para ahli, yaitu ada menurut Bloom dan Naylor menyebutkan bahwa psikologi industri dan organisasi sebagai aplikasi fakta dan prinsip psikologi pada masalah dalam konteks bisnis dan industri. Kemudian ada Munsterberg menyebutkan psikologi industri dan organisasi sebagai keilmuan yang mempelajari perilaku dari manusia di dalam dunia kerja. Kemudian ada Asmunandar menjelaskan bahwa psikologi industri dan organisasi sebagai keilmuan yang mempelajari tingkah laku dari manusia yang dikaitkan dengan perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen, baik secara perorangan atau sebagai kelompok. Kemudian ada spesialis psikologi industri dan organisasi. Perkembangan psikologi industri dan organisasi memunculkan beberapa spesialis dari cabang ilmu psikologi, yaitu ada psikologi personalia, biasanya membahas pengelolaan tenaga kerja yang dimulai dari perencanaan, penerimaan tenaga kerja, penempatan, pengembangan tenaga kerja, dan pemeliharaan hingga keluarnya tenaga kerja dari perusahaan. Kemudian ada psikologi konsumen, mempelajari dinamika perilaku konsumen terkait dengan pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian. Kemudian ada perilaku organisasi, biasanya membahas mengenai tingkah laku manusia di dalam organisasi, baik sebagai individu maupun anggota kelompok. Kemudian ada kesehatan dan keselamatan kerja. Psikologi industri dan organisasi membahas mengenai kesehatan dan keselamatan kerja untuk meningkatkan performasi kinerja pada organisasi. Kemudian ada analisis jabatan, itu biasanya mempelajari susunan deskripsi serta spesifikasi jabatan dari setiap pekerjaan dan setiap posisi di organisasi. Kemudian ada ergonomi, membahas mengenai interaksi antara mesin dan manusia di tempat kerja dan bagaimana menciptakan kenyamanan dan keamanan kerja. Kemudian terakhir ada psikologi sumber daya manusia, membahas tentang proses pengembangan manusia baik secara individu, kelompok, atau organisasi. Kemudian ada peran psikologi industri, ada rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen sendiri merupakan suatu upaya untuk mengajak orang yang sesuai kualifikasi untuk melamar suatu pekerjaan. Kemudian seleksi sendiri adalah proses pemilihan pelamar. Proses ini melibatkan suatu standar tertentu untuk pekerja individu selanjutnya akan ditempatkan sesuai kualifikasi jika lolos dari proses seleksi. Kemudian ada sikap kerja, yaitu ada kepuasan, komitmen, organization, citizenship behavior. Kemudian ada antisocial behavior in a workplace. Kemudian ada training dan pengembangan, yaitu psikologi industri dan organisasi membahas mengenai training dan pengembangan individu dalam setting kerja. Training merupakan suatu proses
di mana individu mendapatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada penilaian kerja, yaitu psikologi industri dan organisasi juga meliputi penilaian kerja. Penilaian dilakukan untuk melihat perkembangan kinerja individu dalam periode tertentu, apakah semakin baik atau semakin buruk. Penilaian kerja menjadi dasar bagi organisasi untuk melakukan tindakan tertentu bagi individu. Kemudian ada ruang lingkup psikologi industri dan organisasi, yaitu ada psikologi industri dan organisasi sebagai ilmu. Kemudian ada psikologi industri dan organisasi mempelajari perilaku manusia. Lalu ada perilaku manusia dalam perannya sebagai konsumen dan tenaga kerja. Dan yang terakhir ada perilaku manusia dipelajari secara perorangan dan kelompok. Lalu ada objek kajian dalam psikologi industri, yaitu yang pertama ada organisasi, psikologi industri dan organisasi adalah mengartikan psikologi tempat kerja, maka tidak akan terlepas dari organisasi. Psikologi industri dan organisasi membahas mengenai organisasi, mulai dari desain organisasi, teori organisasi, budaya organisasi, perubahan dan pengembangan organisasi, serta perilaku organisasi. Kemudian ada kelompok. Organisasi dapat berjalan dengan efektif jika ada interaksi antara kelompok kerja. Kemudian ada individu. Individu dalam kajian psikologi industri dan organisasi berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi, pengembangan individu, perencanaan karya, serta sebagai proses belajar individu dalam organisasi. Lalu ada aspek-aspek psikologi industri dan organisasi, yaitu yang pertama ada personal. Para ahli psikologi industri dan organisasi berkaitan dengan praktek personal yang meliputi bidang seperti analisis pekerjaan, merekrut pelamar, memilih karyawan, menentukan tingkat gaji, pelatihan karyawan, dan mengevaluasi kinerja karyawan. Kemudian dari organisasi, psikologi industri membahas masalah kepemimpinan, kepuasan kerja, motivasi karyawan, komunikasi organisasi, manajemen konflik, perubahan organisasi, dan proses kelompok dalam sebuah organisasi. Lalu ada faktor manusia, mempelajari mengenai desain tempat kerja, interaksi antara manusia dan mesin, desain ergonomi, dan memperhitungkan masalah kelelahan fisik dan stres. Lalu ada pendekatan psikologi industri dan organisasi, yaitu ada pendekatan industri. Pendekatan industri berfokus pada penentuan kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan organisasi kepegawaian. Lalu ada pendekatan organisasi. Pendekatan organisasi menciptakan struktur organisasi dan budaya yang memotivasi karyawan untuk melakukan pekerjaan. Organisasi juga memberi informasi yang diperlukan karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka. Kemudian ada manfaat psikologi industri, yaitu membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan, menjembatani kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi, meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja sehingga bukan saja meningkatkan kompetensi individu, tapi juga mengembangkan perusahaan. Kemudian ada menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan kepuasan kerja. Kesimpulannya, jadi pentingnya psikologi industri untuk dipelajari atau diterapkan di perusahaan karena memiliki peran yang positif dan tentunya penting bagi sebuah organisasi. Dengan adanya psikologi industri dan organisasi dapat menjembatani kebutuhan individu serta kebutuhan organisasi. Dengan kata lain, dapat meningkatkan kemampuan individu dalam pengaturan kerja sehingga tidak hanya meningkatkan kompetensi individu saja, namun juga mengembangkan sebuah perusahaan, dan yang paling penting dan menjadi benang merah di sini adalah membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Ikut referensi yang saya dapatkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau nanya, boleh nanya. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Diskusi kita.
Ayo dong diskusi. Silakan. Kalau nggak jadi dipakai. Halo, ada yang dengar nggak? Halo, dengar? Halo. Dengar, Pak. Ya, Pak. Ya udah, coba diskusi. Ada yang tanya nggak? Ada yang nanya nggak? Ayo, ayo. Baik, saya ulas saja. Itu tadi judulnya apa ya? Halo? Pentingnya psikologi industri, Pak. Apa? Pentingnya psikologi industri. Oh ya. Ya, jadi tadi dijelasin ya tentang masalah psikologi industri. Ternyata dari psikologi industri itu ternyata punya manfaat ya. Setiap pekerja itu atau kita sebagai tenaga kerja wajib bisa minit dari apa yang kita lakukan selama kita bekerja, baik menurut sikap ya, perilaku yang ada di tempat kerja. Sehingga ilmu ini itu penting. Karena behavior itu adalah tolok ukur bahwa orang itu bagaimana dalam menanggulangi adanya bahaya ya, nanti ya. Dan juga hubungannya dengan manusia. Ini mohon maaf saya lagi di jalan, jadi nggak apa-apa ya. Jadi lagi stay sih di kios nih. Iya, Pak. Jadi gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, ternyata di industri itu penting segi ilmu bisnis. Untuk itu maka saya sudah katakan nanti ada tahap-tahapan di dalam kita menyikapi terhadap semua faktor bahaya. Jadi ada tiga kriteria sih sebenarnya sih menurut si Bloom itu ada tiga nih, bukan Bloom ya, si Ramsey ada tiga. Yang pertama adalah pertama knowledge ya, jadi pengetahuan yang kita harus paham apapun yang kita tahu tentang apapun itu ilmu atau apa kita harus paham tentang itu kita harus dulu. Kemudian yang kedua adalah afektif. Afektif itu pemahaman. Apapun yang kita tahu itu bahwa dari segi pemahaman kita terhadap pengetahuan yang kita peroleh itu harus paham. Yang ketiga adalah psikomotorik. Nah, psikomotorik inilah aplikasi dari dua tadi. Kalau sudah tahu, sudah paham, maka diaplikasikan. Nah ini yang agak perlu dengan waktu dan sulit untuk dilakukan. Kadang orang kalau nggak tahu ya. Contoh nih, Anda pakai APD, udah tahu tuh pengetahuan tentang APD ilmunya tuh melindungi, ya kan, dan seterusnya lah. Paham nggak? Afektif nggak? Dari segi afektif inilah, maka penggunaan APD itu bisa minimalisir dari bahaya yang akan terjadi pada diri kita. Namanya aja pengendalian yang sifatnya yang sementara sih. Nah, udah tahu tuh dengan APD pahamannya itu, kemudian dilakukan nggak? Yaitu psikomotorik, dilakukan nggak? Nah, inilah wujud dari apapun yang kita dapatkan di dalam ilmu perilaku. Ya, jadi intinya itu knowledge, kemudian ada afektif dan psikomotorik. Ya, tahu, paham, laksanakan. Plan, do, check, action kalau istilahnya kalau di manajemen itu ada. Kalau melakukan suatu kegiatan tuh direncanakan dulu, kemudian dikerjakan, baru kita
lakukan, ya kan? Saya kira untuk ini ya sudah bagus sih ya. Cuman referensinya nih, saya lihat ya referensi dari mana. Anda harus paham itu ya, referensi yang Anda pakai ini yang si presentan ini. Jadi nanti tambahin ya representasinya ya, biar nanti kuat. Jadi bukan hanya ini aja, bisa seperti ini. Jadi tolong referensi harus dicantumin gitu ya. Iya, Pak. Saya kira dari saya cukup sih. Ya, nanti tolong dikumpulin ya. Tugas dan seterusnya dikumpulin. Karena nanti untuk nilai-nilai tugas itu nanti akan saya sendiriin. Ya. Saya kira cukup dari saya. Udah dipoto belum tuh? Ini saya buka yang link untuk absen kok nggak bisa-bisa ya. Kenapa ya? Coba ya. Oh bisa nih coba ya. Bisa nih. Lalu ini ya. Ketiga. Dan 11 oh ini dia. Nanti ini coba Anda, ini udah saya buka nih ya. Kok muncul lagi ya? Halo? Halo? Pak. Halo? Ya, Pak. Udah saya buka absensi. Tolong absensi ya. Ya, baik, Pak. Ya, absensi segera nih, saya tunggu nih sebelum saya tutup ya. Nanti kalau udah pada absensi, oke udah beritahu saya. Karena kalau Anda nggak absensi, nggak terekap tuh nanti kamu alfa. Udah pada absen belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah semua? Sudah, Udah Pak. ya? Iya, Pak. Oke. Baik, saya kira saya tutup aja ya untuk pertemuan hari ini. Di depan kita akan lanjutin, nanti akan saya kasih materi-materi yang dari saya. Saya kira itu aja. Ada yang mau dipoto, silakan foto dulu atau gitu. Sudah, Pak. Sudah dipoto, Pak. Oke ya. Baik, cukup itu aja ya.